Sebelumnya, Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan baru dalam konferensi persnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta sepakat untuk meniadakan kegiatan-kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah selama 2 pekan. Tujuannya untuk mencegah penularan virus corona. Kami menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kami menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan, ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan langsung. Dalam pertemuan tadi, kita menyepakati beberapa hal mendasar. Pertama, kita menyepakati bahwa akan secara serius melakukan pembatasan interaksi di dalam seluruh komponen. Yang kedua, kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu kita melakukan selama 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan ditunda, nanti kita pantau kondisinya 2 minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam, kegiatan sholat Jumat yang biasanya berjalan normal, kalau minggu lalu anjuran kita adalah melakukan sholat Jumat dengan membawa sajadah sendiri, alas sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya adalah sholat Jumat di Jakarta ditunda selama 2 Jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan misa hari Minggu dan kebaktian juga ditunda untuk 2 minggu ke depan. Jadi dari pertemuan tadi kita semua menyadari pentingnya bertindak cepat dan pentingnya bertindak secara serempak. Bila pembatasan kegiatan keagamaan hanya atau diikuti sebagian dan sebagian tidak, maka potensi penularan itu tetap tinggi. Karena itu kita berharap sekali bahwa mari kita semua kompak di dalam 2 pekan ke depan mengedepankan perlindungan, penyelamatan saudara sekota dengan cara disiplin mengikuti seruan yang pada sore hari ini dikirimkan dari Balai Kota. Dengan begitu harapannya nanti kita bisa sama-sama menahan penularan, menurunkan kecepatan penularan, dan semoga kondisi ini segera bisa pulih, Jakarta kembali normal, bisa berkegiatan seperti biasa, karena kita semua disiplin di dalam menjaga jarak, mengurangi penularan. Seseorang yang sudah positif terkena virus COVID-19, maka dia tidak boleh berada di dalam komunitas publik, termasuk untuk kepentingan ibadah yang bersifat publik. Bukan berarti meniadakan ibadah, tetapi semata untuk kepentingan himayah, memberikan perlindungan agar tidak menularkan kepada yang lain. Sementara kalau dia dalam posisi sehat dan berada di dalam kawasan yang tingkat potensi penyebarannya rendah, maka kewajiban pelaksanaan ibadah seperti sholat Jumat tetap dilaksanakan, tetapi harus memperhatikan protokol kesehatannya, protokol sosialnya, protokol kehidupan bermasyarakatnya. Untuk itu penting untuk yang berada di dalam posisi orang sehat, kawasannya rendah di dalam potensi penyebaran, melaksanakan aktivitas ibadah dengan memperhatikan aspek kesehatan, menjaga diri, dan juga menjaga kesehatan lingkungannya agar potensi pemaparan itu tidak tinggi.
Baik, pertanyaan terakhir Bapak, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bagaimana penerapan sholat taraweh dan berbuka puasa bersama? Bagaimana jika orang yang dihimbau di rumah tetap ke masjid? Adakah perintah yang mengikat, mengingat angka kematian di Indonesia mengenai virus ini cukup tinggi? Yang pertama, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah peredaran penyebaran wabah COVID-19 ini terus meluas. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu komunitas, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata tanpa kontribusi dan juga partisipasi publik secara keseluruhan. Nah, dalam konteks ini, umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa, tentu kewajiban puasa tetap dijalankan sebagaimana biasa, tetapi dengan catatan memberikan perhatian secara khusus terhadap potensi penyebaran. Seluruh potensi yang menyebabkan penyebaran virus COVID secara meluas ke tengah masyarakat itu harus dicegah dan juga diminimalisir. Nah, pada satu kawasan yang berada di dalam zona merah, maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dibatasi di tempat-tempat yang bebas kerumunan fisik yang punya potensi penyebaran secara lebih meluas. Sementara kalau berada di dalam daerah zona hijau, maka aktivitas berjalan sebagaimana biasa, tetapi dengan mengurangi tensi konsentrasi massa sekaligus juga mengoptimasi kesehatan dan juga kebersihan. Kita cuci tangan untuk meminimalisir potensi penyebaran, kita membersihkan tempat ibadah, kemudian membawa sajadah secara sendiri dan meminimalisir kontak secara fisik. Ini bagian dari ikhtiar. Ketika ikhtiar sudah kita laksanakan, kita kuatkan dengan doa, dengan munajat, dengan doa daf'ul bala, kemudian kunut nazilah di dalam aktivitas ibadah. Ini bagian dari ikhtiar zahir dan juga batin yang perlu ditempuh sebagai umat beragama. Terima kasih. Malam ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa jamaah yang belum sempat terjawab dalam beberapa pertemuan yang lalu. Pertanyaan pertama tentang sikap terhadap wabah penyakit bil khusus yang sedang terjadi, corona sekarang. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid, tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi ta'un, idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada bihi di situ maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit, bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alaih, jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang. Italia misalnya, kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor 2 setelah Cina, maka kita jangan ke sana. Jangan liburan ke sana, ini dikasih cuti malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita udah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih, dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Firra minal majzum, firra, larilah engkau
minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Kalau begitu kita lari dari takdir, kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, inna qad bay'anaka farji. Kami sudah membaiat engkau. Sudah berbaiat. Farji, mestinya berbaiat itu salaman. Tapi kata Nabi karena dia kena penyakit menular, inna qad bay'anaka. Sudah, farji, pulang. Tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Udah nonton belum video-video gue? Gue harap kalian udah nonton ya video-video gue. Mudah-mudahan kalian gak bosan sama video-video gue. Maaf ya kalau misalkan kalian bosan, gue minta maaf. Tapi kalau kalian gak bosan, gue seneng banget kalau kalian gak bosan nonton video-video gue. Soalnya gue gak tahu mau bikin video kayak gimana, soalnya gue gak ada ide kalau bikin video sendiri. Gue harap kalian maklumin gue ya. Jadi gue postingin video-video kayak berita artis, berita corona, gitu-gitu doang sih. Ya semoga kalian gak bosan nonton video-video gue. Oke, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, tunggu. Muah.